Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Lestari dengan NIM 11521002669. Saya dari kelas Komunikasi Gender kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesetaraan atau bias gender pada iklan. Di era teknologi saat ini, media mempunyai peran yang sangat besar dalam mengubah cara pandang atau persepsi masyarakat. Demikian juga dengan penyampaian pesan iklan pada media massa, khususnya iklan di televisi. Media berperan penting dan bertanggung jawab dalam penyampaian pesan kepada masyarakat, bukan sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok yang mengeksploitasi perempuan. Dalam banyak kasus, iklan yang disajikan oleh media massa seringkali memperlihatkan stereotip gender yang mengakar di masyarakat, di mana peran perempuan seringkali dikaitkan dengan pekerjaan domestik, sedangkan peran laki-laki lebih dominan di ranah publik. Perempuan seringkali diobjektifikasi pada media. Pada media, perempuan telah menjadi bagian dari komoditas, terutama pada iklan. Salah satu iklan di media massa yang mengobjektifikasi perempuan ke ranah domestik adalah iklan kecap ABC. Capeknya. Itu Ade ya? Ini Super Bunda. Kekuatan Super Bunda apa? Banyak, bangun pagi, kerja, masak. Kalau ayah? Ayah cuman ngantor. Bunda udah ngantor masih kuat masak. Maaf ya, nggak pernah bantu. Harusnya kalau kamu bisa kerja, aku juga bisa masak. Mau bantu? Ini bisa bantu. Kecap ABC dibuat dari perasan pertama kedelai pilihan. Bikin masakan lebih kaya rasa, lebih mudah, siapapun yang masak. Kecap ABC, bantu suami sejati, masak lebih baik. Pada iklan tersebut, dinyatakan bahwa masalah dapur adalah masalah perempuan. Seolah-olah hanya perempuan saja yang diwajibkan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Sedangkan peran laki-laki hanya pantas di ranah publik saja dan tidak diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam iklan tersebut ditampilkan sepasang suami istri yang baru pulang bekerja dalam keadaan lelah. Sang istri yang baru pulang bekerja langsung menuju dapur untuk memasak. Sedangkan sang suami hanya duduk beristirahat saja. Melihat hal tersebut, anak perempuan mereka memuji ibunya karena sudah bekerja dan juga memasak. Sedangkan sang ayah hanya bekerja tanpa membantu pekerjaan rumah tangga. Mendengar pernyataan sang anak, suami kemudian menghampiri istrinya dan menyadari bahwa ia seharusnya turut membantu pekerjaan rumah tangga. Mengingat sang istri juga bekerja sekaligus mengurus pekerjaan rumah tangga. Ketimpangan atau bias gender terjadi karena adanya perlakuan tidak adil yang mencakup subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda dalam masyarakat. Ketidakadilan ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam beberapa bentuk. Yang pertama, subordinasi terjadi ketika satu jenis kelamin dianggap lebih unggul daripada yang lain. Misalkan, laki-laki seringkali dianggap lebih pantas menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Yang kedua, marginalisasi atau peminggiran terjadi ketika perempuan diarahkan hanya untuk pekerjaan tertentu dan dianggap kurang bernilai. Hal ini muncul karena anggapan bahwa pekerjaan tersebut dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang biasanya dikaitkan dengan laki-laki. Yang ketiga adalah beban ganda terjadi ketika perempuan harus menjalani tanggung jawab berlebihan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang bekerja di sektor publik tetap harus mengurus pekerjaan rumah tangga. Kondisi ini muncul karena laki-laki cenderung tidak menganggap tugas domestik sebagai tanggung jawab bersama. Ketimpangan gender dalam masyarakat ini selalu berulang dimunculkan kembali oleh media massa, khususnya iklan di televisi. Iklan di televisi seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dan termarginalisasi. Beban ganda perempuan yang bekerja memang tidak bisa dihindari di dalam budaya patriarki. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bila suami ikut meringankan beban domestik yang harus ditanggung oleh para istrinya. Pandangan umum dalam masyarakat kita menyatakan bahwa keberhasilan seorang perempuan diukur dari kemampuannya untuk berhasil di dunia kerja sekaligus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang baik. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin yang lainnya.
Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban di wilayah domestik. Perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dan hal itu tidak bisa dihilangkan begitu saja pada budaya masyarakat kita yang patriarki. Oleh karena itu, ketika perempuan bekerja, maka yang terjadi adalah mereka harus tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Dari iklan tersebut, terlihat bahwa wanita yang sudah berumah tangga juga harus ikut berkarir di ranah publik, namun juga memiliki beban ganda dengan mengurusi pekerjaan rumah. Dari iklan kecap ABC berkaitan dengan teori feminisme sosialis. Feminisme sosialis menjelaskan bahwa kapitalisme dan patriarki menyebabkan perempuan memikul beban ganda secara tidak sukarela. Mereka terjebak dalam pekerjaan domestik seperti mengurus rumah tangga, sementara juga diharuskan bekerja di luar rumah. Hal ini terjadi karena stereotip bahwa perempuan adalah makhluk domestik, sementara laki-laki tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Feminisme sosialis percaya bahwa kebebasan perempuan adalah dasar terbentuknya sistem sosialis. Gerakan ini muncul untuk menentang pandangan feminisme Marxis dan teori feminisme lainnya, yang berpendapat bahwa patriarki sudah ada sebelum kapitalisme dan akan terus ada meskipun kapitalisme runtuh. Seperti feminisme Marxis, feminisme sosialis menganggap kapitalisme sebagai sumber penindasan terhadap perempuan. Namun, feminisme sosialis juga sepakat dengan pandangan feminisme radikal bahwa patriarki juga berperan dalam penindasan ini. Dengan demikian, patriarki dan kapitalisme saling mendukung dalam menciptakan kelas sosial dan menindas perempuan. Contohnya, dalam keluarga inti yang dipimpin oleh laki-laki, laki-laki menguasai hak publik dan menjadi pencari nafkah. Sementara perempuan terpinggirkan ke ranah domestik, meskipun perempuan juga bekerja, hal ini tidak menjadikan mereka lebih unggul daripada laki-laki. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.